Halo, Akasakar Yudes. Kali ini kita akan bermain dengan Discord bot. Kita akan membuat sebuah bot Discord menggunakan template yang telah kita buat sebelumnya. Nah, pertama kita akan mengakses repository di sini di profile saya di github.com/akasakaryu ke repository, lalu di repository Discord bot template. Nah, setelah terbuka di sini saya telah menyiapkan dokumentasi singkat bagaimana cara melakukan setup atau konfigurasi terhadap bot kita agar bot kita siap diaktifkan. Nah, pertama kita itu yang harus kita butuhkan adalah melakukan fork, itu cloning, dan nanti kita juga butuh bot token yang diambil dari Discord Developer Portal. Setelah itu konfigurasi environment dan deploying. Selanjutnya kita juga akan testing botnya apakah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, pertama jika sudah fork dan clone, kita membutuhkan Discord bot token yang akan diakses melalui Discord Developer Portal. Nah, di sini jika belum memiliki aplikasi atau application, di sini bisa membuat aplikasi baru, memberikan nama aplikasinya, lalu di create. Nah, setelah itu masuk ke aplikasinya di sini. Kalau kita akses bot ke halaman bot di sini. Nah, di sini bisa diisi nama botnya siapa. Udah itu bisa diganti juga ikonnya, icon foto profilnya di sini. Nah, udah gitu kita yang butuhin itu adalah token yang akan digunakan untuk mengakses bot ini. Nah, perlu diketahui bot token ini sangat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Jadi dijaga sebaik mungkin. Jika memang sudah bocor, boleh diregenerate saja untuk menghasilkan kode baru. Jadi di sini untuk mendapatkannya kita copy. Setelah itu kembali ke repository. Nah, selanjutnya kita ke VS Code. Nah, di sini saya telah menyiapkan repository yang telah di-clone. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Di sini jadi di index.js di sini ada beberapa konfigurasi juga. Di sini ada prefix. Di sini fungsi prefix ini untuk pas kita memanggil bot itu kita perlu memerlukan prefix. Jadi pertama prefix, udah itu comment. Nah, untuk itu kita akan melakukan setting di sini. Di sini saya menggunakan lebih besar dari. Untuk daftar komen atau daftar perintah yang diterima oleh bot bisa dibuat di sini di folder comments, di package comments. Di sini saya telah membuat comments hi untuk memberikan pesan hello terhadap pengguna, dan juga ada tfetch di sini saya menggunakannya untuk melakukan testing terhadap fetch JSON dengan bot ini. Nah, jadi di sini saya telah membuat komen yang kedua itu tfetch untuk mengambil data dari JSON placeholder di sini. Nah, setelah itu untuk konfigurasi environment di sini kita perlu membuka terminal ini di sini nih, new terminal jika belum ada di sini. Nah, di sini untuk konfigurasi kita ketik echo bot token atau bisa juga di copy di repositorinya. Di sini ada di contohnya perintahnya di sini ada echo bot token, masukin bot yang udah di copy tadi, bot token yang udah di copy tadi. Nah, setelah dieksekusi di sini, misalkan dieksekusi itu akan tampil di sini. Nah, bot token di sini input your code tadi, input your token di sini. Jadi nanti masukinnya di sini. Nah, jika setelah dibuat maka di commit lalu di push ke repository yang telah dibuat. Setelah itu kita kembali ke Chrome. Setelah melakukan konfigurasi, kita perlu deploying untuk mengaktifkan bot. Nah, jadi untuk
kali ini saya akan menggunakan Railway App. Di sini kita buka aja Railway App. Nah, railwayapp.app. Nah, untuk masuk ke Railway kita perlu login. Loginnya menggunakan GitHub, akun GitHub. Login dengan GitHub. Setelah berhasil login, akan diarahkan ke dashboard. Nah, di sini ada daftar project yang telah dibuat. Nah, jadi di sini bisa, jika belum memiliki, bisa di new project, deploy from repo. Lalu di sini dia akan tampil. Di awal-awal tidak akan tampil karena perlu dikonfigurasi dulu. Pertama masuk ke konfigurasi. Di sini di bagian sini config. Lalu diminta login. Di sini masukkan saja login kredensialnya, lalu akan diminta permisi ini. Lalu di bagian repository access bisa memilih all repositories untuk mengakses semua repository, dan untuk memilih beberapa saja bisa only select. Nah, jadi pertama select dulu, dicari repository yang telah dibuat, dan saya di sini telah memilih Discord bot template, dan itu di save. Kalau sudah selesai di close, nanti muncul di sini, lalu di select aja, pilih yang master, lalu deploy. Nah, di sini ditunggu sampai deploymentnya selesai. Nah, itu di deployment ini akan tampil daftar deploymentnya. Nah, di sini akan tampil build logs, dan setelah build selesai akan tampil juga deploy logs. Karena saya telah membuat projectnya sebelumnya dan sudah berhasil, jadi di sini kita abort saja, di abort dashboard. Nah, di sini saya sudah memiliki bot aktif. Di sini bot aktif, deployment aktif. Di sini ada sukses. Lalu ada build lognya, ini bisa dilihat apa saja yang telah dilakukan install. Di sini ada peringatan warning. Nah, di sini ada bot online listening on 7397. Lalu untuk selanjutnya kita perlu tes apakah botnya sudah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, jadi untuk melakukan testing kita perlu menginvite bot ke dalam server kita. Nah, di sini untuk menginvite kita hanya perlu ke halaman bot tadi, ke OAuth URL generator. Setelah itu di sini di checklist saja checklist bot, dan di sini ada, karena biar cepat, jadi di sini kita memberikan permisi admin. Lalu di sini ada linknya. Nah, setelah itu copy, kita paste di halaman lain di sini. Nah, di sini setelah itu pilih server yang akan di invite, lalu continue. Di sini authorize, di sini diminta captcha. Nah, authorize berarti sudah bergabung. Setelah itu kita ke Discord. Di sini ada welcome. AK Servant telah memasuki. Lalu kita ke testing bot. Di sini untuk testing kita membutuhkan pertama prefix, kedua komen. Pertama kita menggunakan komen hi. Nah, di sini AK Servant mengatakan katanya hello. Selanjutnya kita tes yang kedua, tfh. Nah, di sini dia akan hello katanya. Hello, udah itu data JSON yang telah diambil. Nah, untuk testing berarti AK Servant telah berjalan dengan baik. Nah, di episode selanjutnya, di video selanjutnya, saya akan menambahkan fitur-fitur lain ke dalam bot ini. Nah, untuk itu sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.